warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar dan dipertemukan pada hari ini. Hari ini pelajaran Ibu apa? Akidah akhlak. Oke, ya, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Hari ini tanggal berapa? Lebih lengkap lagi, hari ini tanggal berapa? 15 Hari ini tanggal berapa? Hari Rabu. tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Coba biar kompak lagi. Hari ini tanggal berapa anak-anak? Hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Iya, hari ini pada hari Rabu. Mei 2024. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa diberikan kemudahan sama Allah buat bisa mengikuti kelasnya Ibu pada hari ini. Hari ini temannya ada yang sakit? Oh ya, bagi temannya yang sakit kita doakan semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Oke, coba saya absen dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Anissa Dwi Jayanti, Devi Eva Susilawati, Dela Aprilia, Imelda Putri, Mila Nur Fatimah. Alhamdulillah, hari ini yang tidak hadir berarti siapa nih? Maila Yusufina sama sakit nggih? Kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan. Oke, pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam kelas kita hari ini. Kemudian kita itu ketika kita sedang belajar, sedang menuntut ilmu, kita harus semangat karena kita tahu orang yang mencarikan kita uang, yang memberi kita ridho kita buat sekolah, yang memberi kita motivasi itu siapa? Iya, orang tua. Ada sebuah kisah. Mungkin kisahnya ini sudah sangat masyhur, kalian sudah mengetahui. Ada yang udah pernah tahu kisahnya Uwais Al-Qarni? Ada yang sudah dan juga ada yang belum ya. Oke, jadi hari ini Ibu coba mau bercerita. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang miskin dan memiliki ibu yang sudah tua. Kemudian sang ibu ini sudah memiliki usia yang sudah tua tapi ingin berhaji. Tapi karena Uwais ini orangnya miskin, karena nggak punya uang ya. Kalau misalnya kita sekarang kalau orang yang kaya gitu langsung bisa ngasih uang berapa, habis itu langsung bisa mungkin hajinya backpacker apa gimana gitu. Kalau pada zamannya Uwais itu, Uwais benar-benar dari keluarga yang miskin. Karena ibunya itu berkeinginan buat naik haji, akhirnya Uwais Al-Qarni ini dia setiap hari dia membeli sebuah sapi yang dari kecil, kemudian dia naik turun bukit setiap hari digendongnya sebagai apa? Sebagai apa, ada yang tahu? Sebagai ini. Nanti ketika ibunya sudah haji, dia siap menggendong ibunya pergi untuk haji. Jadi ketika Uwais ini ingin sekali memberangkatkan ibunya, tapi karena dia nggak punya uang, dia berusaha setiap hari naik turun bukit menggendong sapi. Itu dia lakukan berkali-kali setiap harinya. Ketika pada musim haji, akhirnya si Uwais ini membawa ibunya dari Yaman menuju Mekah untuk menunaikan haji dengan menggendongnya. Kemudian ketika tawaf, ketika sa'i, ibunya itu digendong sama Uwais Al-Qarni. Dan ketika di sana Uwais berdoa, semoga
apa yang dilakukannya ini mendapatkan ridhonya Allah, dan nanti Allah itu tahu kalau dia sudah berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Uwais ini saking berbaktinya sama orang tuanya, dia seperti itu pengorbanannya. Lalu bagaimana dengan kita yang sekarang ini? Kita sudah diberikan uang jajan yang banyak. Satu minggunya ada yang 100.000, ada yang 200.000. Kemudian kita dikasih fasilitasi mobil, ada mungkin yang di sini ada yang sudah kalau pergi kemana-mana gitu pakai mobil dari orang tuanya. Kemudian ada yang kalau berangkat sekolah sudah tidak naik ondel lagi sama orang tuanya, diberikan fasilitas motor. Kemudian sudahkah kita berbakti kepada orang tua? Oke, hari ini pada pembelajarannya Ibu hari ini kita akan belajar tentang adab dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Adab dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang adab dan keutamaannya kita berbakti kepada orang tua. Nah, ada sebuah dalil yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu tidak memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Surat Al-Isra ayat 23. Mungkin dalil ini tadi ada yang sudah hafal? Coba, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Oke, sudah. Bu guru akan tuliskan dulu. Nah, dari dalil ini, dari dalil wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ini kita dapat mempelajari. Dari ayat ini kita bisa belajar. Yang pertama, kita itu sebagai manusia itu kita harus menyembah kita harus menyembah kepada Allah, dan kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Contoh yang menyembah kepada selain Allah itu apa aja? Menyembah patung atau berhala itu dilarang juga. Terus apa lagi? Menyembah pohon, apalagi? Menyembah batu. Iya, dari yang sudah kalian sebutkan tadi itu merupakan perintah Allah kepada kita melalui ayat ini tadi, bahwa kita dilarang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari surat ini tadi, ayat ini menjelaskan bahwa kita itu harus berbuat baik, kita harus berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baik mungkin. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang adab kepada orang tua. Nah, dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis sudah disebutkan bahwa kita itu harus berbuat baik kepada orang tua kita. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua ibu bapak. Jadi kita itu harus bersyukur kepada Allah, kemudian harus berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa toh kok kita, sebabnya apa sih kok kita harus berbuat baik kepada orang tua, kita harus berbakti kepada orang tua? Karena yang pertama, orang tua adalah orang yang memiliki jasa besar dalam kehidupan kita. Ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan dengan susah payahnya. Kemudian bapak kita sudah mencarikan nafkah untuk kita dan juga keluarganya. Kemudian kasih sayangnya orang tua kepada kita, kepada anaknya itu sangatlah besar. Ibaratnya gini, kalau kalian belum makan, di rumah hanya ada sepiring nasi dan lauk. Kemudian di situ ada bapak, ibu dan juga kalian. Mesti yang didahulukan makan adalah kalian, betul? Nah, yaitu kenapa toh kok kita harus berbakti kepada orang tua. Nah,
gimana Bu? Biar kita berbakti sama orang tua. Yang pertama, kita itu harus tunduk dan patuh. Yang pertama itu kita harus tunduk dan patuh. Kita harus tunduk terhadap perintah orang tua. Kemudian yang kedua, Afan, ini maksudnya tunduk dan patuh nih. Tunduk dan patuh. Kemudian yang kedua, kita dilarang berkata kasar. Dilarang berkata kasar. Nah, berkata kasar ini apa aja, berubah apa aja? Misalnya dipanggil Dela, Dela, yuk ya Bu. Kayak itu nggak boleh. Jadi kita ketika dipanggil orang tua kita harus berkata yang baik, tidak boleh berkata kasar. Jadi kalau misalnya dipanggil Dela, jawabannya nggih dalem Bu, nggih, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, karena orang tua kita sudah bekerja keras mencarikan nafkah untuk kita sekolah, untuk memenuhi kebutuhan kita. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu berusaha menyenangkan orang tua. Berusaha menyenangkan orang tua. Kita itu sebagai anak, kita harus berusaha menyenangkan orang tua. Kemudian kita itu dilarang untuk menyusahkan hati orang tua kita. Karena apa? Ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Jadi ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Kemudian murkanya Allah itu terletak pada murka orang tua. Tapi beda lagi ketika kita berusaha menyenangkan orang tua kita, tapi ternyata orang tua kita sukanya melihat kita pacaran, sukanya melihat kita berbuat yang buruk, sukanya melihat anaknya mencuri. Itu tidak seperti itu, nggih. Jadi ketika orang tua kita menyuruh hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak pada jalannya, maka kita berhak untuk menolaknya atau tidak mengerjakannya. Jadi kita menyenangkan orang tua itu dalam hal yang syar'i saja, yang baik-baik saja gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu masih ada lagi, yaitu dilarang durhaka kepada orang tua. Nah, kita itu dilarang berdurhaka kepada orang tua kita. Hampir sama ya dengan dilarang berkata kasar. Jadi kita juga dilarang durhaka kepada orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya itu kita harus bersikap santun. Bersikap santun kepada orang tua. Nah, maksudnya bersikap santun itu gimana Bu? Jadi ketika misalnya kita lagi nganterin ibu kita, orang tua kita lagi jalan-jalan, kita mengikutinya di belakangnya, bukan di depannya jalan, tidak seperti itu. Jadi kita orang tuanya didahulukan, kemudian kita mengikuti di belakangnya. Kemudian pas ngobrol santai di rumah gitu, kita ngobrol lagi bercerita, ketika orang tua sedang berbicara, kita tidak boleh menyela ucapan orang tua kita. Iya. Kemudian yang terakhir, adab yang terakhir yaitu senantiasa mendoakan orang tua. Jadi kita sebagai anak, kita harus mendoakan orang tua kita. Saya yakin kalian sudah hafal doanya. Ada yang sudah hafal? Setiap hari sudah mendoakan?
Coba Bu Guru mau mendengar doanya. 1, 2, 3. Iya, itu doanya. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita doakan orang tua kita semasa orang tua kita itu masih hidup atau nanti ketika sudah meninggal. Sudah mengetahui dalilnya, kemudian gimana caranya. Sekarang keutamanya apa sih Bu Guru kalau kita berbakti kepada orang tua? Keutamanya yang pertama yaitu dibukakan 2 pintu surga. Nah, jadi ketika kita berbakti kepada orang tua, kita akan dibukakan pintu surga. Kemudian lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, ridho Allah itu terletak pada ridhonya orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita ridho, berarti Allah juga ridho. Kemudian yang keempat, dimudahkan rezekinya kita. Kemudian yang terakhir, ketika kita berbakti kepada orang tua, kita akan dimudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Oke, gimana? Masih semangat? Masih. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya. Nanti ice breakingnya, cluenya ikuti apa kata saya. Paham? Oke. Bola, 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 bola. Bola, 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 bola. Biru, 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 biru. Biru, 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 biru. Di atas meja. Di atas meja. Ada berapa bola? Ada berapa bola? Oke, ternyata kalian masih konsentrasi ya. Oke, mungkin itu ice breaking yang dapat saya berikan. Kemudian sekarang kita masuk ke kuis. Jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan ya adab dan keutamaan kita berbakti kepada orang tua. Oke, sekarang coba bukunya ditutup semuanya. Bu Guru akan memberikan 1 pertanyaan. Oke, akan memberikan 1 pertanyaan ya. Pertanyaannya mudah banget. Siapakah nama laki-laki yang tadi yang berbakti kepada orang tuanya yang menggendong ketika haji? Angkat tangan. Oke, Mbak Nisa siapa? Oke, Uwais Al-Qarni. Ya, betul sekali. Kemudian sekarang yang terakhir, tadi kan Ibu bilangnya 1, ternyata kalian pintar sekali, jadi Ibu tambah 1 lagi. Apa keutamaan kita berbakti kepada orang tua? Silahkan sebutkan 2 saja. Iya, boleh. Apa Mbak Devi? Iya. Iya, betul sekali. Oke, untuk yang terakhir, alhamdulillah materi kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada anak-anak sekalian, karena di dunia ini banyak sekali hal yang kita harus pelajari, dan kalau banyak yang harus dipelajari berarti banyak juga yang harus kita pahami. Jadi kita jangan patah semangat, harus tetap mau belajar dan belajar lagi. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi